Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurila, saya mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas COCD tentang observasi lapangan. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan COCD itu merupakan pengembangan berbagai aktivitas atau proyek masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian di sini saya akan membahas lagi tentang pengertian community development. Itu merupakan suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan agar menjadi lebih baik. Misalnya mengembangkan kreativitas masyarakat. Awal pertama saya melakukan observasi adalah wawancara dengan kepala desa Kampung Kutelintang. Nah, di sana saya observasi yang pertama itu tentang pengembangan masyarakat di desa saya sendiri. Nah, di sini saya berada bersama kepala desa kami bernama Pak Rahmat yang berjalan Kutelintang. Nah, di sana saya memulai berbicara dengan kepala desanya. Ya, saya mengetahui bahwa jumlah penduduk di desa Kutelintang itu kurang lebih dari 4.812 jiwa. Nah, potensi dan sistem sumber yang ada di kampung ini adalah 90%-nya petani dan 10%-nya ada yang wirausaha dan PNS. Kemudian program-program apa? Kemudian di kampung saya banyak program, akan tetapi banyak yang belum berjalan. Salah satu program program yang ada di kampung saya ini seperti salah satunya program Tahfiz, program PKK untuk kaum wanita, dan kemudian program pemberian bibit-bibit kepada kaum petani, karena di kampung saya ini 90%-nya petani. Nah, kemudian saya mengambil beberapa di program ini untuk saya observasi, yaitu program PKK, karena program PKK lah yang berjalan yaitu dari kuliner dan keagamaan. Dari program PKK ini, keagamaannya itu adalah setiap minggunya ibu-ibu melakukan pengajian di setiap rumah-rumah penduduk. Setiap minggunya itu bergantian. Minggu ini di rumah A dan minggu depan ada di rumah si B. Nah, setelah program keagamaan itu melakukan kegiatan pengajian setiap minggu, kemudian saya melakukan observasi lagi kepada satu warga masyarakat desa Kutelintang, yaitu Ibu Asmidar, di mana ibu ini merupakan salah satu masyarakat binaan di kampung ini, dan kemudian ibu ini merupakan masyarakat yang selalu diundang untuk memberikan informasi ke masyarakat lainnya. Nah, ibu ini menjelaskan tentang PKK, bahwa PKK di kampung ini sama dengan halnya program-programnya sama dengan halnya di kampung lainnya. PKK di kampung, ibu ini menjelaskan bahwa ada 10 program PKK, yaitu tentang di mana program ini menghayat tentang pengamalan Pancasila, kemudian yang kedua tentang bergotong royong, kemudian yang ketiga sandang pangan, papan, kemudian ada perumahan dan tata laksana RT, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kemudian ada pelestarian lingkungan. Nah, dari PKK di Kampung Kutelintang ini mempunyai 10 Pokja, di mana Pokja itu adalah kelompok kerja, di mana PKK di kampung ini memiliki 4 Pokja. Nah, Pokja yang pertama itu adalah masalah keagamaan, kemudian yang kedua adalah masalah pendidikan dan keterampilan, kemudian yang ketiga ada masakan dan tata boga. Nah, kemudian yang keempat kesehatan, yang itu dilakukan posyandu setiap bulannya. Di sini seorang lansia dan balita, anak-anak itu selalu mengikuti posyandu. Kemudian masalah keagamaan di Pokja ini yaitu seperti wirid atau pengajian di desa, mengadakan MTQ setiap tahunnya, praktek fardu kifayah
praktek fardu kifayah setiap hari Senin. Saya tidak melampirkan data-data karena adanya virus corona ini, jadi kegiatan ini ditunda. Nah, kemudian adalah pendidikan dan keterampilan, yaitu pada skill. Keterampilan seperti ibu-ibu di sini seperti merajut, mengayam, kerawang, dan swadaya masyarakat. Di sini dari kegiatan program observasi ini, saya dengan Ibu Asmida telah berbincang dan Ibu itu memperlihatkan kepada saya karya yang dia dapatkan selama dari pelatihan dan binaan dari kabupaten. Nah, beliau mempraktekkan kepada saya tentang kuliner. Sebentar lagi selanjutnya saya akan menunjukkan praktek Ibu ini. Buat kue karena ini adalah salah satu hasil binaan dari Ibu Ketua PKK Kabupaten, sehingga Ibu Ketua Kabupaten membina di kecamatan, dari kecamatan lalu ke desa. Nah, inilah salah satu hasil binaan ibu-ibu dari kabupaten, sehingga saya bisa menghidupi anak saya dengan apa yang sudah diberikan oleh ibu-ibu kabupaten. Nah, saya selalu membuat ini adalah kue dari singkong. Yang kita tahu bahwa dari singkong itu bermacam-macam makanan bisa kita buat. Jadi ini adalah salah satunya. Sebagai bahannya ya inilah, ada singkong, ada gula, ada telur, kemudian ini ada mentega. Ya, kita masukkan juga mentega biar nanti kalau dicetak dia tidak lengket. Nah, kita aduk sampai rata. Nah, inilah pekerjaan ibu sehari-hari untuk menunjang kehidupan keluarga. Ketika Ibu ada pelatihan-pelatihan, apakah Ibu tetap diundang? Kalau tetap sih tidak. Kadang-kadang sekali-sekali diundang, walaupun karena pelatihan itu bukan hanya ditujukan. Setelah Ibu ini melakukan prakteknya dan menunjukkan dan memberikan kesan-kesan apa yang dia dapatkan saat binaan, kemudian saya melakukan pengembangan kepada Ibu ini, yaitu menambahkan satu resep menu, di mana saya mengambil resep ini dari beberapa konsultasi kepada beberapa teman bahwa apa yang baik resep menu yang akan dikasihkan kepada ibu-ibu di kampung saya ini. Ternyata kami melihat dari hasil potensi kami, yaitu seperti buah labu, di mana buah labu ini sangat banyak di kampung kami. Kemudian saya hanya melihat ibu-ibu ini melakukannya dengan merebus dan tidak adanya kreativitas. Nah, kemudian setelah kami membagikan resep, kami juga membagikan bagaimana cara pemasarannya seperti melalui media online, media cetak, dan lainnya. Kemudian setelah pemasarannya, untuk produk kami tidak lupa memberikan mempraktekkan apa-apa saja yang Ibu dapatkan dari program PPKK. Sekarang saya sebagai mahasiswa ingin membagikan resep. Kenapa saya membagikan resep ini? Yang pertama, saya melihat potensi di daerah saya seperti hasil pertaniannya seperti ini. Saya mengambil labu. Kenapa saya mengambil labu? Di sini mudah didapatkan, dan bahkan ini masyarakat telah enak karena cara proses pembuatan jadi sebuah produk itu mereka belum mengetahui, hanya saja mereka merebus dan membuat lainnya. Nah, jadi saya berinisiatif untuk tadi malam untuk mengambil apa yang akan saya lakukan terhadap ini. Ternyata saya dapat satu resep, yaitu labu ini digoreng kemudian ditaruh coklat. Nah, ternyata hasilnya lumayan baik dan enak. Kenapa ini saya mengambil juga? Karena saya melihat anak-anak di sini banyak yang sangat menyukai coklat, dan itu salah satu alasan pasar dapat memperbanyak hasilnya, dan semoga hasil ini dapat mengetahui dan
mengembangkan potensi pemberdayaan masyarakat saya. Kemudian labu ini sebentar lagi resepnya akan kami ajarkan kepada ibu ini. Nah, resep yang pertama harus kita butuhkan itu Bu, seperti coklat, kemudian labu ini nanti kita goreng, kemudian ada gula mutiara ini sangat mudah didapatkan di toko-toko, sepertinya ibu juga ada menjual. Nah, kemudian ada juga ini ada bungkus kue cup yang kertas. Nanti kalau seandainya ini susah didapatkan, kita bisa membuat bungkusnya dari kertas yang mudah didapatkan di sekitar fotokopian seperti di tempat kita. Nah, kemudian langsung saja Bu. Jadi setelah memberitahu bagaimana proses pemasaran yang baik, saya juga memberitahu kepada ibu-ibu bagaimana proses pengemasan yang baik. Nah, setiap pengemasan ibu-ibu harus memberikan logo kepada produknya agar produknya banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.